atau damai. Kami itu damai dengan siapa? Dengan organisasi yang sudah dilarang oleh negara, terus akan difasilitasi oleh institusi negara. Tolong pikirkan baik-baik. Kami tidak akan rekonsiliasi damai dengan organisasi yang sudah dilarang, jelas-jelas dilarang oleh negara. Jadi jelas saudara-saudaraku, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama saudara-saudara kami dari Pemalang yang mendatangi kantor Bupati untuk mengembalikan uang yang di situ itu untuk biaya pengobatan korban tragedi Pemalang, tapi dikembalikan. Dan alasannya jelas. Sekali lagi, PWLS tidak pernah diajari anti pemerintah, sangat jauh beda dengan Kabid Tebolowi. Dikit-dikit mengatasnamakan kritik, tapi di situ sangat membahayakan buat pemerintahan yang sah. Ya, seperti itu. Ini salah satu bentuk kritik ya, yang ditujukan kepada Bupati Pemalang. Ketika aspirasi warga Pemalang tidak diindahkan, tidak didengarkan, sehingga terjadi chaos sampai menimbulkan korban puluhan orang kan gitu kan, karena kebiadaban muridnya Kabid Rizik ya, FPI, Sakira, GBK, ya kan. Ini kan Bupati malah duduk enjoy di atas panggung, ya kan, bareng dengan sang provokator yang isinya itu tebar pesona, tebar hasutan, dan seabrek kasus yang pernah dilakukannya. Ini tentu sangat menyesakkan dada, khususnya warga Pemalang. Makanya dana kemarin itu dikembalikan, dan kita semua tahu FPI itu resmi dibubarkan pemerintah dan menjadi organisasi terlarang, ya kan. Sama dengan PKI, kok masih dibela? Ini konsepnya bagaimana? Kan seperti itu pertanyaannya. Nah ini, jadi PWLS itu tegak lurus, tetap memegang teguh apa yang menjadi keputusan bersama, bahwa FPI itu adalah organisasi terlarang, sudah dibubarkan resmi oleh pemerintahan kita, dan tidak boleh ada lagi. Nah ini kok malah dibela? Apapun kepanjangannya tetap mereka itu FPI dan orangnya itu saja, ya kan. Itu muridnya Habib, Johnson Habib, yang kebiadabannya itu dari dulu sampai sekarang. Persoalannya sangat sederhana, yang melakukan persekusi siapa sih? Ya siapa lagi kalau bukan FPI dan kroni-kroninya itu kan. Seakan mereka itu membawa bendera kebenaran. Ketika ada yang menyenggol junjungannya, mereka akan ngamuk dan tidak segan-segannya menghajar. Ini sebuah realita, saudara-saudaraku. Dan organisasi seperti ini kok masih dibela? Terus mengajak kepada PWLS untuk berdamai. Berdamai yang seperti apa? Berdamai dengan orang yang di situ jelas rekam jejaknya mau mengganti ideologi Pancasila menjadi NKRI bersyariah. Iya kan? Terus tugas kita sebagai warga negara yang baik, yang setia kepada negara, yang siap membela negara, di mana kalau model-model begini? Nah, makanya ini pesan pedas buat Bupati Pemalang. Kok malah duduk mesra dengan sang provokator, sang Imam Jumbo? Coba kalau kita cermati ya, jauh sebelum Imam Jumbo ini hadir di Pemalang, gelombang penolakan itu begitu masif, ya kan. Penolakan sampai audensi dengan aparat, audensi dengan Forkopimda, tapi lagi-lagi tidak diindahkan, sehingga terjadilah tragedi, sehingga chaos. Tentu ini sebuah rekam jejak hitam untuk aparat kita yang ada di Pemalang, tentu.
Dan kami yakin saudara-saudara kami yang ada di Pemalang ini sudah cerdas-cerdas, bisa membedakan bainal haqqi wal batil, antara sesuatu yang harus ditegakkan, dipegang teguh, kebenaran tentu kan itu. Mana itu yang harus dilawan, mana yang harus ditolak gitu. Rizik itu tidak bisa ngomong baik-baik, isinya provokasi, hasutan. Terus bagaimana nasib saudara-saudara kita yang masih kholidih nih, yang hatinya masih kosong? Kasihan. Ini bisa terdoktrin, bisa kemasukan. Belum lagi generasi muda kita yang masih labil, belum stabil, pengalamannya kurang. Kalau sampai dicekoki doktrin-doktrin model-model Rizik ini kan tentu kan berbahaya. Berbahaya untuk kondusivitas keamanan negara kita, kondusivitas lingkungan kita. Isinya kompor meleduk kok diberi panggung. Nah ini konsepnya bagaimana? Ini. Tapi ya sekali lagi, orang kalau sudah menjadi jongsa kafir susah sih dibilangin, ya termasuk kalau pintar ya mendadak menjadi bodoh kan itu kan. Tapi ya sudahlah, itu memang realita. Dampak dari doktrinnya para kafir ini betul-betul merubah pola pikir seorang, ya kan. Dan tragedi Pemalang itu sebuah potret hitam yang sebenarnya itu sangat mudah untuk memberikan penilaian. Rata-rata korban tragedi Pemalang itu teman-teman BWRS. Terus korbannya itu kebanyakan itu luka bacokan, benda tajam. Ini sebuah bukti nyata real betapa biadab dan kejamnya mereka. Sesama anak bangsa mengalirkan darah, ibaratnya seperti itu, ya untung tidak ada yang meninggal gitu loh. Allah masih menolong saudara-saudara kita yang tergabung di BWRS. Cuma saudara kita Kang Dimyati dari Pekalongan itu kan, itu yang cacat matanya sebelah kanan itu kan, karena disabet 50 jahitan. Ini sungguh kebiadaban saudara-saudara. Coba kalau yang kena itu Tabib dan Jongosa, wah pasti bikin drama, seluruh dunia harus tahu kan gitu. Cuma karena kami itu tidak pernah, BWRS tidak pernah didoktrin untuk lebay, makanya termasuk biaya pengobatan yang diberikan oleh Pak Bupati diserahkan, dikembalikan lagi. Karena apa? Ini marwah, ini tentang perjuangan suci yang harus betul-betul ditegakkan. Kalau urusan menjaga NKRI ini tidak bisa tawar-menawar lagi. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup berjemur bangkai, kan seperti itu kan. Wah, ini prinsip yang harus ditegakkan. Jadi itulah saudara-saudaraku, apa yang disampaikan saudara-saudara kami di Pemalang jelas. Ini kritik pedas untuk Bupati Pemalang tentunya. Kok malah memberi panggung kepada sang provokator Imam Jubu sehingga terjadilah chaos tragedi Pemalang. Tentu ini menjadi catatan hitam buat Forkompimda yang ada di Pemalang. Tentu seperti itu.